Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Asahan musnahkan ribuan ulat bulu di rumah-rumah warga yang sudah meresahkan dan membuat warga alami gatal-gatal di Desa Senangka, Kabupaten Asahan. Pemusnahan ulat bulu ini dengan menyemprotkan racun insektisida. Petugas gabungan Damkar dan BPBD Kabupaten Asahan akhirnya turun tangan memusnahkan ribuan ulat bulu yang meresahkan warga di Desa Senangka, Asahan. Penyemprotan dilakukan di lokasi tempat berkumpulnya ulat bulu yang menempel di dinding rumah, pohon, serta kayu. Ulat bulu dimusnahkan dengan menyemprot racun insektisida agar ulat mati. Wabah ulat bulu ini kian meresahkan sejak seminggu lalu dan populasinya semakin bertambah. Ngerinya jika ulat bulu terkena kulit akan mengalami gatal dengan bintik-bintik merah pada kulit. Warga yang rumahnya berada di zona pinggir pantai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, wabah ulat bulu ini setahuan daripada warga desa di sini itu bersumber dari pohon yang namanya pohon berombang. Yang selama ini dia berkembang biak di situ. Dengan begitu dia masuk ke beberapa rumah warga. Ada berapa banyak yang terdampak warga, Pak? Kalau lebih kurang di desa ini ada 100 lebih. Terus ada 2 dusun, pertama dusun 3 dan dusun 4. Dan semuanya ini sekarang masih tahap dalam penyemprotan. Yang banyaknya semenjak bulan bulan puasa ini. Itu dari apa? Efeknya apa Ibu kalau kena ke kulit? Dia langsung kayak mie yang kayak gitu, gatel langsung. Gatal. Nah, dia langsung gatel. Apa obatnya Bu? Dari kasih obat atau apa? Kasih balsam aja lah sementara ini. Sedikitnya ada 200 rumah yang terdampak serangan ulat bulu yang tersebar di 2 desa. Petugas akan terus memantau perkembangan ulat bulu dan melakukan pemusnahan hingga wabah berakhir. Kondisi badan jalan provinsi dari Tarutung menuju Sipahutar, tepatnya di Simpang 4 Huta Barat, rusak berat. Kerusakan ini sudah berlangsung lama, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Beginilah kondisi ruas jalan Simpang 4 Tarutung menuju Sipahutar yang hingga saat ini belum ada perbaikan dan kondisinya cukup memprihatinkan. Akibat kerusakan tersebut membuat para pengguna jalan ekstra hati-hati, terutama bila curah hujan tinggi, sehingga menggenangi jalan yang diakibatkan saluran air yang tidak berfungsi dan mengalir ke badan jalan. Kerusakan badan jalan provinsi tersebut merata dan mulai mengalami kerusakan dimulai dari Simpang 4 Huta Barat Tarutung. Salah seorang masyarakat pengguna jalan jurusan Tarutung Sipahutar yang sehari-harinya melewati jalan tersebut, Gordon Siregar, meminta kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung, agar jalan tersebut untuk segera diperbaiki. Warga berharap segera adanya pembangunan dan perbaikan beberapa ruas jalan tersebut, mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir belum ada perbaikan. Pemirsa, umat Katolik Gereja Katedral melaksanakan ibadah Paskah dengan penuh gembira setelah beberapa tahun terakhir terhalang oleh pandemi COVID-19. Meski demikian, pihak gereja masih membatasi jumlah umat di dalam gereja. Puncak perayaan dalam rangkaian ibadah Paskah dilaksanakan pada hari Minggu Paskah, di mana para umat Katolik merayakannya dengan penuh sukacita. Untuk di Gereja Katedral yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun, jadwal misa dilakukan sebanyak 4 kali. Jadwal pertama dimulai pada pukul 8, kemudian pukul 10, lalu pukul 3 sore, dan terakhir pukul 5 sore. Peristiwa Paskah merupakan sengsara wafat hingga kebangkitan Yesus untuk menghapus dosa manusia. Dalam Minggu Paskah ini merupakan peringatan atas kebangkitannya, bentuk dari kemenangan Kristus atas kuasa maut. Kebangkitannya merupakan wujud keselamatan bagi manusia. Pelaksana 1 Dewan Paroki Katedral Adiarto Hutasowit mengatakan, umat penuh gembira dalam perayaan Minggu Paskah sebab PPKM yang sudah dihapus oleh pemerintah. Umat dapat kembali berkumpul bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah. Meski tidak lagi pandemi, pihak gereja dalam melaksanakan misa masih membatasi jumlah umat yang berada di dalam gedung dan menyediakan tenda di halaman gereja. Paskah di tahun ini umat merasa sangat gembira ya, apalagi PPKM sudah dibuka, yang mana kegembiraan umat itu bisa berkumpul bersama untuk merayakan Trihari Suci. Dan pada hari ini adalah puncak dari Trihari Suci,
kita semua merayakan kegembiraan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Salah satu gangguan kesehatan yang tidak boleh diabaikan adalah penyakit lupus. Penyakit yang satu ini bisa berisiko fatal dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Penyakit lupus merupakan gangguan autoimun yang bersifat kronis dan dapat memicu peradangan pada beberapa bagian tubuh. Penyakit lupus ini bisa dialami oleh siapa saja. Kabar buruknya, wanita disebut lebih rentan diserang penyakit ini dibandingkan pria. Pengidap lupus bisa mengalami peradangan di beberapa bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, bahkan otak. Untuk mengetahui lebih lanjut di studio telah bergabung bersama kami Dr. Herlina Yani, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah dokter, ini penyakit yang memang dari dulu sering kita dengar ya, penyakit lupus. Nah dokter, sebenarnya penyakit lupus ini penyakit yang seperti apa dokter? Ya, terima kasih Mbak ya. Tadi kan kita udah singgung-singgung soal lupus ya, tapi ini bukan seperti yang di novel ya lupus ya. Jadi ini salah satu ya penyakit rematik autoimun. Kita kenal banyak sekali beragam penyakit rematik. Nah untuk yang sesi kali ini ya kita akan fokus ngebahas yang autoimun nih. Ada kata rematik semua bingung kadang-kadang. Saya ini sakit rematik yang autoimun atau non autoimun? Pertanyaannya kayak gitu ya. Kan penyakit rematik tuh banyak ya. Jadi kita yang khusus lupus ini khusus yang membahas autoimun. Ada kata dua, ada rematik. Rematik sendiri itu adalah penyakit yang menyerang sendi, otot, dan jaringan sekitarnya. Itu penyakit rematik. Nah, terus ada kata autoimun di situ. Auto artinya sendiri, imun artinya sistem kekebalan tubuh sendiri ya. Jadi pada penyakit autoimun itu adalah akibat sistem imun yang seharusnya melawan kuman atau penyakit yang datang ke tubuh kita. Misalnya kita kena terpapar virus nih, nah sistem imun kita ngelawan dia nih, ngelawan si kuman. Nah pada autoimun dia salah mengenali, malah menyerang diri sendiri. Makanya kita kenal dengan autoimun. Jadi untuk yang lupus sendiri ada kita kenal dengan istilah systemic lupus erythematosus atau kadang-kadang disebut dengan SLE ya namanya. Nah ini cukup banyak dijumpai pada praktek klinis sehari-hari ya. Penyakit rematik autoimun ini adalah penyakit salah satu yang menyerang pada wanita usia produktif. Tadi sudah disinggung bisa mengenai banyak usia ya, segala usia, tapi yang paling sering itu pada usia 15 sampai 40 tahun tuh. Jadi di mana wanita yang produktif, ibu-ibu ya, atau wanita muda itu akan terganggu aktivitasnya ya. Jadi ini penyakit autoimun yang kronik menahun ya, dan ini mengenai berbagai organ. Jadi banyak organ yang terlibat. Lupus juga dikenal dengan penyakit seribu wajah karena masing-masing manifestasi lupus itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya kayak gitu. Baik, kalau mengenai ciri-ciri seseorang pasien terindikasi penyakit lupus itu bagaimana ciri-cirinya dok? Betul sekali. Jadi kita dalam sesi kali ini memang perlu sekali ngebahas bagaimana deteksi penyakit lupus ya. Mulainya dari mana nih dok? Ya, jadi untuk deteksi penyakit lupus sendiri ada beberapa kriterianya ya. Ini sudah dipopulerkan di Germas ya, gerakan masyarakat yang di programnya Kemenkes ya. Kemarin ada beberapa poin. Yang pertama ya, jika ibu-ibu ya yang usia tadi produktif ya mengalami satu demam ya, demam atau panas badan lebih dari 38 derajat Celcius tanpa diketahui penyebab yang jelas. Jadi saya cerita sedikit nih, demam ini bisa jadi kunci ya. Kadang ada beberapa pasien yang sudah bolak-balik di opname tuh, kemudian diagnosanya tifoid pertamanya awalnya. Nah, lama-kelamaan nggak sembuh-sembuh. Nah, terakhir kita cari gejala-gejala lain yang ke arah lupus. Apalagi gejalanya selain demam. Contohnya ada sariawan. Ya, sariawannya itu biasanya ada di langit-langit ya. Langit-langit atas mulut ya, bisa juga sariawannya kadang di hidung, tapi yang paling banyak memang di daerah mulut ya. Kemudian ada
sensitif terhadap sinar matahari, namanya fotosensitivitas. Kalau terpapar sinar matahari, kalau kulitnya putih jadi merah-merah, nah kayak begitu. Ya. Nah, terus kemudian apalagi tuh ruam merah pada pipi atau ruam malar kita kenal. Jadi ruam merah itu tidak melewati lipatan dari hidung dengan bibir ya, tidak mengenai ini. Jadi merahnya di sini ya. Nah, kemudian selain itu ada di kulit lagi, jadi ada bercak-bercak kemerahan juga ya, atau lupus diskoid kita kenal kayak gitu ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga mengenai sendi. Kita lihat ada pembengkakan di sendi-sendi, terutama di lengan ya, di kaki ya, itu juga harus diwaspadai. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain ada lagi nggak? Ada ya, rambutnya rambut rontok, kemudian ada rasa kok badan saya lemes-lemes nih dok, kayak gitu ya, lemah badan. Nah, gejala yang lain yang nggak kalah pentingnya adalah pasiennya dengan gangguan darah. Biasanya disertai dengan pertama anemia atau kekurangan sel darah merah nih. Nah, kemudian ada penurunan kadar trombosit atau pembekuan darah, yang itu harus dengan pemeriksaan laboratorium tentunya ya. Kemudian ada limfopenia atau kekurangan sel limfosit di dalamnya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting gejala lupus yang lain ini Mbak adalah yang mengenai ginjal. Nah, kadang-kadang gejalanya nggak spesifik nih. Saya dok kalau bangun tidur pertama kali tuh mata kelopak mata bengkak, kaki bengkak. Atau sebagian pasien ada yang mengeluh, dokter saya kalau buang air kecil tuh suka berbusa atau berbuih. Kayak gitu ya, ada sembab kalau pagi-pagi. Nah, itu mungkin awal-awal gejala kegangguan ginjal ya. Kemudian gejala yang lain yaitu pada bagian gangguan neuropsikiatri. Neuropsikiatri itu apa aja? Gimana dok? Neuro ya, berarti gejalanya ada yang berhubungan dengan sistem saraf kita nih ya. Ada yang nyeri kepala ya, ada yang gejalanya nyeri kepala, ada yang sampai depresi ya untuk psikiatrinya ya. Kemudian yang bentuk yang berat ada salah satunya kejang. Jadi pasiennya bisa masuk dengan kejang ya, baik itu gejala awal ataupun ikutan setelah dia terdiagnosa lupus ya tentunya ya Mbak ya. Kemudian yang lain adalah gejala pada paru-paru. Pasiennya bisa datang dengan keluhan batuk ya, sesak napas ya, kemudian ada batuk darah juga disertai. Nah, itu salah satunya. Jadi memang kok banyak banget ya, bisa sistem organ yang lain juga terkena kayak gitu ya. Nah, kemudian yang pemeriksaan lain yang nggak kalah penting adalah pemeriksaan imunologi. Nah, dokter kalau tadi udah ketemu nih gejalanya ini, kita akan anjurkan ini pemeriksaan laboratorium khusus untuk lupusnya. Nah, namanya pemeriksaan ANATES ya. Kemudian kalau memang ada yang lebih spesifik lagi, kita akan cek di anti-ds-DNA dan parameter laboratorium lainnya. Mungkin secara simpel seperti itulah ya deteksi dini. Karena memang gejala lupus itu enggak satu macam, tapi melibatkan berbagai organ. Berbagai organ, tergantung organ mana yang terkena dan gejalanya memang kita harus bisa mengenali seperti yang dokter sampaikan. Betul begitu ya sekali dokter? Mbak. Lalu sebenarnya penyebab penyakit lupus ini apa saja dok sebenarnya? Betul sekali, banyak sekali di poli juga, dokter kira-kira penyebabnya apa nih dok, gitu ya. Kalau penyakit autoimun itu memang etiopatogenis atau penyebab secara spesifik itu belum diketahui, tapi diduga ada peranan faktor genetik ya, faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Jadi itu merupakan kombinasi keduanya, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada pertanyaan, dokter kalau saya ini sakit lupus, anak saya tuh langsung sakit lupus nggak? Tentu jawabannya enggak ya. Faktor genetik itu akan menjadi membentuk gejala jika terpajar dengan faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan yang berpengaruh tadi misalnya ada zat-zat kimia tertentu ya, ada faktor hormonal di situ. Jadi tidak serta-merta nanti akan menjadi penyakit lupus juga anaknya kayak begitu. Oke, baik. Jadi pola hidup apakah berpengaruh juga dokter selain tadi faktor genetik dan juga lingkungan? Betul sekali. Jadi memang gaya hidup ya seperti paparan asap rokok itu sebaiknya memang dihindari karena salah satu faktor lingkungan yang berperan ya itu tadi paparan asap rokok. Paparan asap rokok itu juga sangat berbahaya. Dokter, ngomong-ngomong soal pengobatan sendiri, apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang kalau kita lihat sudah memiliki gejala tersebut? Baik, kalau untuk pengobatan pasti
pastikan dulu berobat ke dokter reumatologi misalnya ya, datang Ya. dulu ke kita, udah konfirmasi diagnostiknya pas ini ya, memang mengarah ke indikasi lupus, maka kita akan melakukan pengobatan. Prinsip pengobatannya itu yaitu untuk mencapai kata remisi. Remisi artinya gejala yang tadi yang timbul pada orang penyakit lupus menjadi berkurang ya. Jadi tujuannya mengontrol penyakit aktivitas penyakitnya ya, bukan menyembuhkan sih memang ya, tapi dengan pengobatan yang baik ya, gejala-gejala yang tadi berkurang, komplikasinya berkurang ya, itu harapan kita. Remisi itu bisa dicapai dengan pengobatan rutin seperti dengan menggunakan obat-obatan imunosupresan. Ya, golongan obatnya sangat banyak. Ada golongan kortikosteroid ya, kemudian ada obat-obat namanya DMARD ya. Nah, gunanya itu adalah untuk mengontrol aktivitas penyakit tersebut. Nah, untuk jenis pemilihan obatnya tadi tergantung. Apakah lupusnya ini yang menyerang ke sendi, tentu ada obat-obat tertentu. Kalau misalnya dia lupusnya dominan menyerang target organ ginjal, ada spesifik. Jadi masing-masing pengobatan lupus itu disesuaikan dengan gejala penyakitnya gitu, Mbak. Oke dokter, katanya sendiri penyakit lupus ini tidak bisa sembuh, apakah benar dokter? Betul sekali tadi ya, karena ini autoimun ya, autoimun itu hanya bisa kita kontrol ya, kita kontrol aktivitas penyakitnya sehingga tujuan pengobatannya tadi untuk mencapai remisi, di mana gejala penyakitnya itu menjadi yang ringan atau kita kenal dengan istilah low disease activity. Jadi aktivitas penyakitnya ringan. Contohnya tadi, pasien A datang dengan lupus yang berat, dengan kejang, dengan bengkak-bengkak pada persendian, dengan demam, kemudian kita obati. Kita berharap tadi yang kejangnya tidak berulang, gejala penyakit sendinya juga nyerinya sudah berkurang. Nah, kita hitung nih, oh ternyata aktivitas penyakitnya sudah ringan dibandingkan pada saat awal yang berat nih. Oke. Ya, jadi untuk mengontrol gejala penyakit kita memerlukan obat-obat tertentu dalam waktu jangka panjang yang kita pertahankan sehingga penyakitnya tidak menimbulkan kekambuhan. Baik, oke. Gitu. Baik, kita berusaha untuk bisa tidak semakin parah, Iya, malah benar. mengurangi. Iya, kita berharap dengan deteksi dini, poinnya adalah penyakit ini ditemukan lebih dini, komplikasinya lebih sedikit, dengan pengobatan rutin kita berharap tadi aktivitas penyakitnya menjadi lebih ringan dan dapat dikontrol dengan baik. Nah, dokter, cara untuk terhindar penyakit lupus seperti apa, dok? Ya, pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya, bagaimana menghindari? Kalau secara spesifik ya, penyakit autoimun ini kan banyak faktor tadi ya, ada peranan faktor genetik dan faktor lingkungan. Jika memang ada salah satu keluarga yang mungkin terkena penyakit lupus, itu akan menjadi suatu yang mengkhawatirkan ya, untuk yang kita mesti waspada gimana nih dok ke depannya. Nah, untuk yang tadi ya, untuk penyakit autoimun sendiri ya, yang paling penting kita menjaga gaya hidup kita, hindari paparan asap rokok atau merokok, hindari konsumsi alkohol. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat ya, termasuk olahraga ya, cukup istirahat. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah kendali berat badan ke berat badan normal. Karena dalam terapi non farmakologi, jika pasiennya memang yang tanpa obat-obatan ya, kita selalu anjurkan. Nah, untuk menjaga keberat badan ideal yang proporsional untuk pasiennya ya. Jadi nggak ada secara khusus, cuman harus menjaga pola hidup, gaya hidup yang sehat kayak gitu ya. Agar terhindar dari penyakit lupus Iya, ya dokter ya. betul. Ada makanan-makanan khusus nggak dokter untuk pasien ataupun pengidap penyakit lupus yang harus dihindari ataupun yang harus dimakan atau dikonsumsi? Oke, ini memang baru publish ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Untuk diet pada penyakit rematik autoimunnya itu menjadi hal yang pro dan kontra memang belakangan. Cuman belakangan ini ada suatu rekomendasi yang dikeluarkan dari French kalau nggak salah ya, dari Prancis tentang pengelolaan pada penyakit rematik autoimun. Nah, yang perlu diketahui memang di sini secara umum ya, diet yang dianjurkan untuk pasien-pasien penyakit rematik autoimun adalah diet Mediterranean. Jadi diet ini adalah diet yang mengutamakan konsumsi sayur dan buah dan mengurangi makanan asupan yang manis-manis ya, yang tinggi gula ya, tinggi banyak pengawet. Nah, itu yang memang
dibatasi adalah konsumsi daging merah kayak gitu dibatasi ya, jadi nggak bisa terlalu sering. Nah kalau misalnya itu lihat ada segitiga piramidanya ya pada diet itu bisa kita lihat. Nah itu yang dianjurkan. Terus apalagi yang dianjurkan pada penyakit rematik autoimun adalah omega 3, yaitu asupan itu memang kita harus kita tingkatkan. Nah untuk yang dihindari memang makan makanan pengawet ya, penyedap yang mengandung monosodium glutamat ya sebaiknya dihindari. Kemudian makanan-makanan olahan fast food ya kayak begitu ya, itu memang sebaiknya dihindari kayak gitu. Ya, tapi kayaknya lebih enak ya dokter ya makanan fast food Ya, gitu ya. benar sekali. Agak susah gitu ya Tapi untuk itu kan menghindarinya. nggak sehat ya Mbak ya. Iya. Produk-produk olahan kayak gitu ya. Mungkin sebaiknya kita dari sejak dini menghindari makanan-makanan kayak gitu dan ganti pola dengan tadi yang tinggi sayuran. Padahal ya saya tuh baru sering tuh ya share ya. Dokter diet Mediterranean itu ada nggak sesuai dengan lidah orang Indonesia? Ada dong. Apa coba kira-kira? Iya makanan kayak pecel. Siapa yang nggak pernah makan pecel? Bisa ya dok ya. Makan urap ya, terus karedok. Itu ya makanan-makanan yang khas Indonesia yang gampang kita terapkan gitu. Harganya juga nggak mahal, Iya. nggak ngeluarin duit yang harus gimana, dan itu familiar ya di Iya. lidah orang Indonesia. Sehatnya dapat. Sehatnya ya, dapat, enaknya juga terjangkau dapat. ya. Ya itu udah halal dan toib ya. Dokter ngomong-ngomong puasa hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa ya dokter ya. Iya. Nah dokter, jadi untuk para pasien ataupun yang pengidap penyakit lupus ya, Iya. untuk puasanya sendiri bagaimana dok? Apakah bisa atau ada cara khusus berpuasanya? Betul sekali ya. Jadi pada pasien yang lupus yang ingin berpuasa silahkan. Jika nanti sudah kontrol ke dokter DPJP-nya ya, bisa dilihat apakah penyakitnya sebelumnya ringan. Ya, kalau yang ringan silahkan berpuasa. Tanda-tandanya saya ringan apa dok? Tadi gejala-gejalanya sudah berkurang, dosis obatnya sudah minimal, ya, dosis obat-obatan yang digunakan sudah minimal. Nah, itu boleh itu berpuasa ya. Nah, cuman yang perlu kita tanda kutip ya, yang kita harus hati-hati adalah penyakit lupus yang mengenai ke ginjal, yang aktif masih penyakitnya ya, yang lagi pengobatan dosis steroidnya lebih dari 20 mg misalnya ya, yang baru kambuh. Nah, itu sebaiknya kita tunda dulu berpuasa. Jadi kalau penyakitnya stabil ya, aktivitas penyakitnya ringan, silahkan berpuasa, cukupi asupan hidrasi kebutuhan cairannya hariannya ya, paling enggak 8 gelas per hari ya, sehingga tidak terjadi namanya kurang cairan ataupun dehidrasi gitu. Oke, itu dia tips untuk Tips kita dalam berpuasa berbulan ya. puasa. Semoga lancar ya Semoga pasien-pasien lancar. lupus yang Iya. di rumah yang lagi nonton ya. Yes, mudah-mudahan ya dokter. Amin. Kalau boleh tahu dokter praktek di mana dok? Oh iya ya, saat ini saya ada praktek di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital ya. Kemudian praktek yang kedua di Rumah Sakit Hermina Medan, dan yang ketiga di Rumah Sakit Mitra Medika Premier. Lumayan padat ya dokter ya. Alhamdulillah. Jadi gimana dok kondisi pasien di Selama- Sumatera Utara ini Iya. yang datang untuk berobat itu kira-kira persentasenya makin banyak atau makin menurun dok? Alhamdulillah ya, kunjungan pasien memang saat ini cukup banyak ya. Jadi awareness artinya untuk penyakit-penyakit rematik autoimun sudah tinggi. Jadi sejawat-sejawat kita yang di FKTP 1 ya, ini sudah banyak mengirimkan rujukan. Jadi kewaspadaan dini untuk penyakit lupus ini saya kira sudah cukup berjalan dengan cukup baik. Tinggal kita selalu ingatkan, kita reminding, kita selalu share di acara-acara webinar atau apa, supaya juga masyarakat awam yang tadinya masih bingung-bingung gejalanya seperti apa, ya jadi bisa datang lebih cepat nih Iya. ke Semakin- kita untuk mengetahui penyakit pastinya dengan pemeriksaan deteksi dini lupus tadi sendiri gitu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter, saran dan juga pesan bagi pemirsa ya terkait Ya. penanganan dan juga pencegahan penyakit lupus ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang di rumah ya, jika ada saudara ataupun memiliki gejala-gejala tersebut di atas yang terindikasi lupus, sebaiknya jangan panik, karena penyakit lupus ini jika dideteksi dengan baik, kita akan bisa melakukan pengobatannya lebih dini sehingga menghindari komplikasi lebih lanjut. Ya, jangan terlambat ke dokter karena takut untuk berobat ya. Jadi saya sangat mengharapkan jika tadi sudah ada gejala itu, ya segera periksakan ke dokter terdekat di wilayah tempat teman-teman sekalian ya. Kemudian memang kalau jika ada indikasi memang penyakit lupus, segera dikonsulkan ke dokter reumatologi. Kita siap membantu gitu.
Baik, terima kasih Dokter Herlina Yani, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi sudah hadir di studio kita, dokter, yang sudah menjelaskan tentang terkait pencegahan dan juga penanganan penyakit lupus ya dokter. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Wakil Gubernur Sumatera Utara santuni anak yatim dan petugas Bilal Mayit pada acara tablik akbar buka bersama remaja Masjid Hidayatullah Iman, Jalan Jalak, Medan kemarin. Kegiatan safari Ramadan Wagubsu Musa Rajeksa ini dihadiri 100 orang anak yatim dan 50 petugas Bilal Mayit, dan sambil menunggu waktu berbuka puasa, masyarakat lingkungan Masjid Hidayatullah Iman berkesempatan mendengar ceramah dari Ustadz Muhammad Syauki MZ. Pada singkatnya, Al-Ustadz menyampaikan kepada para jamaah pentingnya sholat berjamaah di masjid dan bersedekah. Tablik akbar yang diprakarsai oleh remaja masjid menjadi contoh tauladan kaum anak muda dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengajak masyarakat untuk beramai-ramai dengan kekompakan datang ke masjid untuk kemakmuran masjid. Umat Islam di Sumatera Utara semakin giatlah untuk memakmurkan masjid-masjid. Semakin ramai ibu-ibu pengajian, mengadakan acara-acara di masjid-masjid, supaya anak-anak muda kita, anak-anak generasi penerus kita pun banyak yang aktif dalam kegiatan masjid, remaja-remaja masjid kita. Remaja Masjid Hidayatullah Iman, Rudi Sandi Humala Tampu Bolon mengatakan, sebagai generasi muda harus bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga lingkungan sekitar terhindar dari tindak kriminalitas yang merugikan orang banyak. Pada anak muda, carilah kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun citra positif bagi pemuda di mata masyarakat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya masuk ke dalam forum komunikasi remaja masjid atau dalam komunitas remaja masjid. Dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, peran remaja masjid sangat dibutuhkan. Diharapkan pada setiap lingkungan, remaja masjid dapat aktif dalam menyebarkan syiar Islam. Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagang Sergei berupaya menekan laju inflasi harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini, dan tim Safari Ramadan Pemkab Sergei menjadi alternatif dalam menekan laju inflasi tersebut. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan dalam kegiatan Safari Ramadannya di Masjid Jami Ismailiyah, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin. Pada kunjungannya itu melakukan pasar murah bahan kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi untuk sejumlah kebutuhan pokok seperti beras 5 kg, minyak goreng 2 kg, gula pasir 2 kg, dan telur 15 butir yang ditebus dengan harga Rp106.000, di mana harga di pasaran dihargai Rp145.000, sehingga masyarakat lebih hemat Rp39.000. Pemkab Sergai ini menyiapkan 300 paket di setiap kunjungan safari Ramadannya di sejumlah masjid yang ada di Sergai. Adlin juga berharap pada kegiatan ini sedikit banyaknya berdampak pada stabilitas harga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Sergai membagi 3 kelompok safari Ramadannya yang dipimpin Bupati tim pertama, tim kedua Wakil Bupati, dan yang ketiga tim Sekretaris Daerah. Kegiatan di Tanjung Beringin dalam rangka Safari Ramadan terakhir. Saya di tim 2, Bupati tim 1 dan Pak Sergai tim 3. Dan kegiatan ini memberikan bantuan kepada masjid, dan juga tadi ada kegiatan kegiatan pasar murah. Jadi pasar murah untuk 300 paket dan salurkan tadi, dan alhamdulillah selesailah Safari Ramadan Pemkab Kabupaten Serdang Bedagai. Safari Ramadan ini dilakukan selain di samping beribadah, kunjungan juga dibarengi dengan melakukan pasar murah.
Ya pemirsa, berbagi sedekah di bulan Ramadan yang diartikan sebagai bulan penuh berkah bagi umat muslim menjadi keutamaan tersendiri. Hal inilah yang membuat salah satu komunitas sosial di Kota Medan menggelar buka puasa bersama dan menyantuni para janda lanjut usia yang tergolong dalam masyarakat duafa. Dalam Islam, memuliakan janda disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan berbunyi, orang yang memperhatikan janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah. Hal ini kemudian menjadi motivasi dan dorongan komunitas gerakan Istiqomah Sedekah guna memuliakan para janda lansia di bulan yang penuh berkah ini. Puluhan janda dari berbagai penjuru di Kota Medan ini dikumpulkan di salah satu restoran guna berbuka puasa bersama. Para janda yang juga tergolong dalam kategori masyarakat kurang mampu ini tampak gembira dan bersemangat dalam melafalkan lantunan sholawat sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Salah seorang relawan sedekah, Lili Sundari, menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan guna memuliakan para kaum duafa serta menciptakan rasa gembira bagi mereka lewat kepedulian antar sesama di bulan Ramadan. Adapun kegiatan sore ini kita pengen memuliakan ibu-ibu janda duafa dengan berbuka bersama, membagi sembako dan mungkin akan ada santunan yang akan dibagikan. Nah, ibu-ibunya dari mana aja, Kak? Ibu-ibunya mungkin dari Medan sendiri, mungkin dari segala penjuru kita kumpulkan sekitar 60 orang. Salah seorang janda lansia, Ida, menyebutkan dirinya turut berbahagia sebab kali ini mereka diberikan sedekah dengan cara yang juga membuat hatinya ikut gembira. Dirinya juga berharap bahwa kegiatan ini dapat terus terlaksana setiap tahunnya. Kami merasa cukup senang dan happy dengan diundangnya kami di GIS ini. Kami dilayani, dimuliakan oleh anak-anak kami semuanya yang menganggap nenek-nenek ini ya nenek-nenek dari ibunya sendiri. Kegiatan ini pun telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut selama bulan Ramadan dengan harapan mampu memuliakan serta meringankan beban kehidupan sehari-hari bagi para janda lansia ini. Tak hanya berbuka puasa bersama, para janda lansia ini juga turut diberi santunan berbentuk uang tunai dan sembako. Ya, Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dan istimewa bagi umat Islam karena saat Ramadan tiba, semua umat muslim yang sudah balik diwajibkan melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan ini juga umat muslim berlomba-lomba menunaikan berbagai kebaikan, amalan dan ibadah yang mendatangkan pahala karena amalan yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satu di antaranya amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan adalah dengan membaca atau tadarusan Al-Quran. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran tentunya menjadi kegiatan yang tidak asing lagi, bahkan seringkali dilakukan setiap harinya selama bulan Ramadan. Tadarusan biasanya dilakukan remaja masjid usai sholat tarawih yang dilaksanakan secara kelompok, seperti yang dilakukan remaja masjid Jami Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Tadarusan atau membaca Al-Quran bisa dilakukan secara bersama-sama dan bisa juga dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun yang dilakukan remaja masjid Jami dalam membaca Al-Quran atau tadarusan dilaksanakan secara berkelompok. Terlihat puluhan para muda-mudi Masjid Jamik Belawan ini mengambil Al-Quran yang tersedia dan membacanya atau bertadarus dengan kusyuk yang dipimpin oleh Zainuddin Nurus. Di setiap bulan Ramadan, bubur pedas legendaris sejak tahun 1985 di kota Tanjung Balai selalu menjadi buruan untuk santapan berbuka puasa. Makanan Melayu khas Tanjung Balai ini diolah dengan 44 macam isian dan bumbu rempah. Pria ini tengah asyik mengaduk santan berisikan rempah bumbu masak masakan khas kota Tanjung Balai saat bulan Ramadan agar tidak pecah dan tetap kental. Adonan yang diaduk ini merupakan bubur pedas yang menjadi makanan Melayu khas kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Bubur pedas tersebut yang berisikan 44 macam rempah di dalamnya, mulai dari umbi-umbian, sayuran, kerang, kepah, ikan, dan bumbu rempah lainnya. Setiap hari saat Ramadan, bubur pedas Haji Sofyan Sambas ini dipasarkan di Jalan Listrik Kota Tanjung Balai dan tidak pernah sepi pembeli. Bubur pedas pun menjadi buruan untuk menu berbuka puasa. Setiap harinya sebanyak 500 porsi terjual habis. Aroma dan rasanya yang khas, rempah menjadikan bubur pedas masih terus diminati.
Pembuat bubur pedas Hajah Darmayanti mengakui bahwa makanan bubur pedas ini dirintis sejak tahun 1985 atau 30 tahun lebih. Bubur pedas kota Tanjung Balai memiliki cita rasa berbeda dari bubur pedas yang ada di Sumatera Utara. Tahun 85. Ini bubur pedas ini informasinya makanan khas ini Bu ya? Iya, khas Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ini ada berapa bahan Bu yang di? Banyak tuh, 44 macam lebih lah. Nah, umbi-umbian, daun-daunan, ikan asin, kerang, kelapa, masuk semua. Dalam setiap porsi, bubur pedas ini dijual seharga Rp10.000. Tidak hanya warga kota Tanjung Balai, bubur pedas ini dikenal hingga luar seperti kota Kisaran, Medan, dan sekitarnya yang berkunjung ke kota Tanjung Balai. Nah, untuk apa Bu? Untuk berbuka puasa. Apakah bubur podas ini makanan khas Tanjung Balai ya? Iya. Nah, Ibu beli bubur podas ini Bu? Tiap tahun. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Orang Siantar sudah pasti akan kenal dengan yang namanya mie gomak. Mie yang berbahan dasar dari mie lidi ini selalu menjadi salah satu menu makanan favorit dan terlaris untuk sarapan pagi di hari-hari biasa dan menjadi menu favorit dan terlaris sebagai takjil saat di bulan puasa Ramadan. Bagaimana tidak, selain rasanya yang memang gurih dan nikmat, aroma dari bumbu yang dicampur saat memasak mie gomak ini selalu mengundang rasa ingin menikmati bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di bulan puasa seperti saat sekarang ini, mie gomak menjadi salah satu menu untuk berbuka puasa terlaris yang dijual oleh para pedagang takjil yang ada di Kota Pematang Siantar. Selain harganya yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 per bungkusnya, pedagangnya juga sangat mudah ditemukan. Hal ini karena di setiap warung penjual takjil yang ada di Kota Pematang Siantar selalu menyediakan mie gomak selain dari menu takjil lainnya untuk berbuka puasa. Salah seorang pemilik warung takjil yang ada di Kota Pematang Siantar, Zainab menjelaskan istilah mie gomak ini diambil dari bahasa Batak, yakni digomak atau digenggam. Hal ini karena pada saat dibungkus mie gomak ini digenggam dengan tangan dan tidak bisa mempergunakan alat bantu seperti sendok dan sumpit. Untuk bulan Ramadan ini paling diburu masyarakat seluruhnya mie gomak nomor 1. Kalau mie yang lain yang nomor 2-nya. Kalau udah habis mie gomak belum sampai jam waktu buka, ya udah yang beli udah akhir semua mundur. Tapi kalau mie gomak tetap ada walaupun jam 6 lewat tetap diburu orang. Mau 20 mau 15. Memang tradisinya dari dulu mie gomak. Kalau mie yang lain contohnya dijual bisa pakai sempit, bisa pakai sendok. Kalau ini licin ya, jadi harus kita bungkus tangannya, kita gomak pakai tangan lah. Dalam sehari selama bulan Ramadan, warung milik Zainab mampu untuk menjual sebanyak 15 kg hingga 20 kg mie gomak. Sementara pabrik mie lidi yang merupakan bahan dasar dari mie gomak ini banyak berlokasi di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, sehingga mudah untuk diperoleh dengan harga yang murah. Pemirsa, memasuki 2 minggu puasa Ramadan, permintaan kolang-kaling mulai mengalami peningkatan drastis. Meningkatnya permintaan kolang-kaling ini terlihat dari tingginya jumlah permintaan para agen kolang-kaling kepada para pengepul yang ada di Kabupaten Simalungun sejak beberapa hari terakhir. Selain dari meningkatnya permintaan, harga kolang-kaling juga mengalami kenaikan hingga mencapai 100%. Dari harga yang biasanya Rp6.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Hal ini membuat para pengrajin kolang-kaling semakin antusias untuk memenuhi permintaan para pengepul yang setiap harinya semakin banyak melakukan pemesanan. Baik untuk memenuhi permintaan yang berasal dari Kota Pematang Siantar maupun dari luar kota, bahkan dari luar provinsi seperti Pulau Jawa. Salah seorang pengepul kolang-kaling Jukli Sinaga mengatakan, biasanya setiap bulan dirinya hanya memesan sebanyak 1-4 ton kolang-kaling dari para perajin, namun memasuki bulan puasa dan lebaran tahun ini naik menjadi 8 hingga 16 ton setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan para pedagang kolang-kaling yang ada di Pulau Jawa, khususnya Kota Semarang.
8 ton lah satu mobil. Jadi bisa 16 ton sampai 20 ton lah. Tergantung situasi lapangan juga. Kita ngelapor ke sana ke bos di sana. Gimana? Karena sekarang ini mah udah banyak laris, banyak yang peminat kali ini. Sementara untuk memenuhi permintaan pengepul, para perajin kolang-kaling ini terpaksa harus mencari kolang-kaling dari desa dan kecamatan lain, namun masih tetap berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Memasuki minggu ketiga menjelang Lebaran Idul Fitri, produksi rumahan pembuatan dodol atau alame, makanan khas Mandailing meningkat drastis. Pengrajin alame di Kelurahan Huta Siantar, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal menjadikan alame sebagai mata pencaharian tambahan para warga, khususnya kaum ibu. Biasanya tradisi memasak alame ini dilakukan warga setiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Cara memasak alame ini pun cukup rumit. Setiap adonan dibutuhkan 2 orang untuk mengaduk bahan dasar alame seperti tepung ketan, santan, dan gula aren. Untuk memasak alame khas Mandailing ini membutuhkan waktu hingga 7 jam lamanya. Setiap dimulai memasak dodol alame ini, kedua orang tersebut tidak boleh meninggalkan adonan alame ini untuk menghindari kegosongan dan menjaga kekentalan alame. Naiknya permintaan konsumen alame ini biasa terjadi setiap menyambut Lebaran Idul Fitri. Dikarenakan banyaknya pemesan alame dodol khas Mandailing ini dari luar daerah seperti Medan, Jakarta, bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia. Seperempat satu bungkus seperti ini berapa nih harganya? 10.000. Ini pesanannya dari mana aja datang nih Teh? Ini Mas. Dari Jakarta, dari Jakarta, Medan. Memasaknya berapa jam ini? Langsung. 7 jam. Dalam satu hari seperti ini berapa kali masak ini Teh? 2 kali mayaman bisa ibu. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.